Selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari kita dengar firman Tuhan. Meneguhkan apa yang kita akan lakukan di hadapan Tuhan, berdoa bersama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas, saya kasih judul adalah Yesus adalah jawaban doa kita. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhannya berkata demikian, saudara. Ini cerita tentang orang yang lumpuh bertemu Tuhan Yesus di kolam Bethesda, ya. Di sini ada banyak orang sakit di kolam ini. Bila mana air itu bergoncang, maka siapa yang dahulu masuk ke dalam kolam, dia akan menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, katanya ayat 4 gitu ya. Di sini banyak orang sakit yang buta, timpang, yang lumpuh di tempat kolam Bethesda ini. Mari kita baca dari ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Satu yang bukan gampang ya, ada orang sakit 38, ya ini satu penderitaan yang nggak enak gitu ya. Lumpuh dianya. Jadi setiap kolam itu bergoncang, dia tidak bisa masuk karena orang banyak lebih dahulu karena dia tidak ada penolongnya. Ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ada tawaran dari Tuhan Yesus Kristus. Semua orang sakit pasti ingin sembuh, bukan? Kita lanjut. Ayat 7, 8, dan 9. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ini cerita orang yang punya penderitaan yang luar biasa, ketemu Tuhan Yesus, tapi dia sendiri tidak tahu siapa yang berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan dia mengalami kesembuhan ilahi, ya. Saudara, kalau kita berdoa setiap pagi yang sudah hampir 5 tahun lebih, kita pasti punya keinginan doa kita, permohonan kita dijawab Tuhan, bukan? Orang yang 38 tahun lelaki yang diceritakan ini menderita lumpuh, merindukan kesembuhan, tapi nggak pernah terjadi. Karena tidak ada orang yang menolong dia memasukkan ke dalam kolam waktu bergoncang. Dia hanya cuma lihat aja gitu dari jauh. Harapannya selalu pudar, ya. Mungkin hari ini ada orang yang mengalami kesusahan, tetapi tidak ada yang peduli menolong kepada yang berkesusahan itu, ya. Jadi dia hanya nonton saja. Mungkin juga orang yang lain juga dalam kesusahan dan dia butuh satu solusi dalam hidupnya. Seperti bapak lelaki ini yang 38 tahun menderita sakit lumpuh. Tuhan Yesus berkata demikian kepada laki-laki ini, "Maukah engkau sembuh?" Tapi jawabannya, dia menyapa, dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apalagi airnya mulai goncang. Dan saudara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Pasti orang ini tertekan sekali dalam penderitaan.
karena tidak ada orang yang berempati menolong dia. Orang yang menyapa tadi, saudaraku, adalah waktu dia mendengar, maukah engkau, adalah orang yang memberi harapan. Ada ya orang yang mau menolong. Ternyata dia adalah Yesus yang penuh belas kasihan. Di sini Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lelaki itu percaya dengan apa yang diucapkan Yesus dan sembuhlah ia dari kelumpuhannya dan bisa berjalan. Cerita dari firman yang kita baca tadi. Saudaraku, tadi dikatakan oleh saya bahwa orang itu nggak kenal siapa Yesus. Tapi pagi hari ini pendoa yang jumlahnya ada sekitar 61 sawat. Apakah sudah mengenal Tuhan Yesus? Apakah yang kita doakan hari-hari yakin dijawab oleh Tuhan Yesus? Tentu seperti tadi ya, kita akan mau cari jawaban atau solusi. Nggak hanya nyerocos saja, kita berdoa, tapi semua ada harapan yang kita akan dapat gitu. Saya katakan lagi, lelaki itu tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi ia percaya apa yang dikatakan oleh orang di depannya. Ia beriman dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita baca, kenapa saya katakan tidak mengenal? Di sini ada ayat 11 sampai 13 berkata, tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, ini orang Farisi, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak tempat itu. Dia ditanya nggak tahu siapa karena dia tidak kenal. Ya. Lelaki itu berawalnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus di bait Allah memperkenalkan dirinya. Dan lelaki yang disembuhkan itu mengenal Yesus dan bersaksi siapa Tuhan Yesus. Sini katakan ayat 14 dan 15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kita diminta sama-sama untuk menceritakan siapa Yesus. Satu orang, 1 tahun membawa 1 jiwa. Kalau kita tidak mengenal, tidak punya pengalaman dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita mau cerita siapa Yesus itu? Tapi kami percaya bahwa saudara-saudara semuanya di sini mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita ini orang yang sudah diselamatkan. Harusnya kita mengenal siapa Yesus. Yesus adalah penyembuh kita. Yesus adalah jawaban doa. Kita adalah saksinya. Maukah kita bersaksi pada saudara kita, siapa yang dekat dengan kita, dan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamatku. Dia adalah jaminan doa-doa saya. Dia adalah penyembuh penyakit saya. Dia adalah Allah yang menyediakan kepadaku. Aku tidak tahu. Dia gembalaku. Dia penjagaku. Sehingga orang boleh mengenal siapa Yesus sebagai juru selamat.
Mari saudara, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan kita dengan sungguh-sungguh berdoa hari ini, bahwa kita akan mendapat jawaban doa itu. Mari kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa.